Ya, Allah singgung dalam Al-Quran, afalam yasiru fil ard fatakuna lahum qulubu ya'qiluna biha aw azanu yasmauna biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Kau berjalan di muka bumi, kata Allah, kau punya hati, dengan itu kau merasa, kau punya telinga, dengan itu kau mendengar. Bukan matamu yang buta, kata Allah, tapi hatimu yang buta. Ya, jadi melihat sesuatu tuh coba lihat ya dengan mata hati kita, sehingga tadi kalau ibadah itu kita lakukan ya, maka yang muncul itu adalah perasaan tadi. Dan ada akhirnya apa? Hal-hal yang sifatnya nggak perlu remeh-temeh itu nggak bisa ganggu kita lagi. Ya. Jadi para ulama itu Bapak sekalian, mereka itu akhirnya karena kesibukan mereka itu dalam kebaikan ya, ngomongnya juga baik, akhlak baik, adab baik, perbuatan baik, sehingga setan tuh kadang-kadang apa namanya kesulitan godainya di mana gitu loh ya. Meskipun ya setan iblis itu kan punya, mereka tuh makhluk-makhluk ya tentunya dilaknat Allah yang punya bank data kita semua sejak zaman Nabi Adam. Jadi mereka yang punya bank data lebih jauh, lebih canggih daripada Google. Jadi dia tahu nih si fulan ini kelemahannya apa, dia tahu. Ya, si fulana ini kelemahannya apa dia tahu. Dari turunannya itu paham. Ya, bahkan dari nasab-nasabnya kan, makanya saya pernah cerita kan. Saya pernah cerita bahwa kalau ada, nih lihat, kalau ada satu keturunan, satu keluarga ya, yang dari atas generasi ketiga, generasi ke atas, 3 generasi ke bawahnya, misalkan gitu kan, sudah 3 generasi kayak begitu, terus penyakitnya sama semua ya, coba Anda iseng-iseng lihat karakter, sifat, sikap yang ada pada mereka itu biasanya sama itu. Salah satunya adalah tadi curigation, curiga ya. Kenapa saya boleh atau bisa mengatakan ini? Karena memang faktanya begitu. Nabi itu bilang, kan ayat atau hadis ini kan sudah sering banget saya sampaikan. Tubuh itu rajanya, panglimanya hati, kan sudah sering banget kita bahas. Ya, hati itu ngapain dia kalau nggak diasah atau mungkin dia tidak terkendali, dia jadi masalah sebenarnya. Emosi juga sama. Ya. Jadi nanti dilihat tamat juga tuh yang kena diabetes, kencing manis, apa darah tinggi, kanker, biasanya sama, ada karakter yang sama itu. Dari mana itu penyakitnya muncul dan diwariskan ya, atau ini mohon maaf ini di depan, bukan di depan mata saya pernah mendapatkan ya. Jadi mohon maaf ini nggak bagus contoh, tapi saya ceritakan supaya jadi catatan untuk kita perbaiki. Kawin cerai itu banyak. Maknya kawin cerai, ibunya, anaknya kawin cerai juga. Itu penyakit sebenarnya, penyakit ya. Dan ya tadi penyakit terberat atau terbesarnya itu justru malah penyakit atau racun yang berasal dari emosinya dia. Curiga, dendam, kebencian, buruk sangka, segala macam, tanpa sadar itu dipelihara ya. Makanya tadi saya jelaskan tadi di awal tadi bahwa ibadah yang kita lakukan itu salah satu fungsinya adalah membersihkan itu, untuk kita mengandalkan Allah saja. Contoh mungkin tadi ceritanya ketika seorang istri yang curiga terus sama suaminya, ya siap-siap aja ya kena masalah raganya kena masalah. Kenapa? Karena memang raga itu menerima limpahan racun itu bukan cuma dari mulut saja. Ini juga iya, ini juga iya. Ya, arti kalau terus dipelihara, kemungkinan besar lah, pasti raganya akan menderita. Nah, ya, itu pesan saya. Jadi ketika kita beribadah itu ya, mau kita sholat, mau kita baca Quran, mau kita sodako ya, itu salah satu fungsinya adalah tadi membersihkan penyakit-penyakit dalam hati kita. Karena tidak mungkin kita ini nggak ada penyakit hati, nggak mungkin. Saya pun sama ya, nggak mungkin nggak, pasti ada. Cuman bagaimana kita menjaganya, mengkondisikannya supaya itu tidak dominan sakit hatinya itu.